pagi anak-anak semua. Kali ini pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Nah, sebelum itu Miss mau kalian duduk melingkar. Sudah duduk semua? Sudah rapi? Setelah itu, Miss akan membagikan satu kertas kepada kalian. Nah, teman yang mendapatkan kertas pertama kali akan menuliskan pendapatnya tentang pertanyaan yang Miss kasih. Kemudian ketika Miss minta geser, kertasnya digeser ke teman yang sebelah kanan, kemudian teman di sebelah kanan tersebut akan menanggapi apa yang sudah dituliskan oleh teman yang sebelumnya dengan pendapatnya. Oke, paham semua? Nah, pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang kisah sengsara dan wafat Yesus? Oke, semuanya silakan. Ini kertasnya. Yang pertama kali mendapatkan silakan menuliskan pendapat kalian atau apa yang kalian ketahui tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Oke, sudah. Sekarang geser. Oke, yang mendapatkan kertasnya silahkan untuk menanggapi apa yang sudah ada di kertas tersebut dengan pendapat kalian. Oke, sudah? Sudah bagus. Sudah semua ya. Mari kita men-sharingkan jawaban kalian. Semua jawabannya sangat baik, benar. Semua yang kalian tuliskan itu memang semua tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Iya, ada yang bilang kalau Yesus itu disiksa sebelum disalib, dipecuti, dikasih mahkota duri, benar. Suruh memanggul salib, iya benar. Kemudian wafat ketika sudah sesudah Yesus bilang sudah selesai. Iya betul. Ada yang bilang, oh benar, bait Allah terbelah. Betul, kalian semua pintar-pintar sekali. Nah, sekarang kita akan diskusi lagi terkait kisah tadi, juga tentang bab pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, ketika kita menjalankan tugas setiap hari, tentu ya kita tuh selalu saja berhadapan dengan tantangan, ya kan? Setiap orang itu punya tantangan yang berbeda-beda, berat ringannya berbeda-beda, terus kesempatannya semua juga berbeda-beda. Nah, kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengemban tugas yang diberikan Allah. Kalian semua pasti sudah tahu ya kan? Yaitu mewartakan kerajaan. Betul, mewartakan kerajaan Allah. Nah, Yesus itu juga sama seperti kita. Ia itu menyadari bahwa gak semua orang itu senang dengan pewartaannya, dengan ajarannya. Karena itu, tugas ini tuh penuh dengan sebuah resiko. Termasuk resiko yang akan menimpa Yesus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas siapa yang menerima dan siapa sih yang menolak pewartaan Yesus. Terus gimana sih kisah sengsara dan wafat Yesus? Kita akan bahas di bab ini. Nah, kalian harus memperhatikan hal-hal ini ketika kita belajar
bab ini, yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus naik ke surga. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang sengsara dan wafat Yesus. Oke, sekarang Miss mau kalian melihat gambar ini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan nih? Siapa? Mari kita berdiskusi di sini. Kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh teman-teman tentang gambar ini, anak-anak? Oh ya, kalian semua memang pintar-pintar. Jawaban kalian benar-benar semua. Ada yang bilang bergosip. Ya kan, muka-muka ini mereka mukanya nggak seneng-seneng kan, kayak pada apa sih gitu ya kan. Ketika melihat Yesus ini, sepertinya ini seperti Yesus sedang membangkitkan atau menyembuhkan mungkin ya, tapi nih mukanya bener happy, pada senang, pada tersenyum. Yang ini mukanya pada jutek judes, pada seperti sedang menghakimi ya kan. Nah, anak-anak, tidak semua perbuatan baik itu dapat diterima dengan baik pula. Ada alasan-alasan tertentu. Perbuatan baik bisa jadi ditolak. Nah, Yesus pun mengalami hal-hal yang serupa seperti itu, seperti gambar yang sudah kita diskusikan tadi. Yesus telah banyak melakukan mukjizat. Ada yang menerima pewartaan Yesus melalui mukjizat, ada pula yang menolak dengan alasan macem-macem lah. Pokoknya intinya kalau orang udah nggak suka itu kan pasti alasannya macem-macem ya kan. Nah, sekarang Miss mau kalian berkelompok berdasarkan ini kan tadi ada 6 orang ya nih. Kita berhitung 1 sampai 3. Jadi ada 2 kelompok. Oke, 1 2 3 1 2 3. Oke. Yang dapat 1 boleh berkumpul dengan yang 1. Yang dapat 2 boleh berkumpul dengan yang 2. Yang dapat 3 boleh berkumpul dengan yang dapat 3. Jadi 2-2 ya. Nah, di situ kalian akan menjawab pertanyaan ini. Nanti kita akan plenokan. Oke. Berdasarkan gambar tadi, gambar yang kita tengok tadi, carilah dalam kitab suci siapa saja yang mau menerima pewartaan Yesus. Nah, setelah dapat dijawab ini, mengapa mereka mau menerima dan bersuka cita dengan pewartaan Yesus. Kemudian, cari dalam kitab suci siapa-siapa saja yang menolak pewartaan Yesus. Nah, mengapa mereka menolak pewartaan Yesus? Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak? Oke semua. Karena sudah waktunya istirahat, kita istirahat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Oke, sekian dulu. Kita plenokan nanti ya. Selamat istirahat.